Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatima Azhara dari kelas 3C Prodi PGSD NIM 34302200070. Di sini saya akan menyampaikan hasil review dari artikel atau jurnal yang berjudul Hubungan Kebiasaan Penggunaan Gadget dengan Status Mental Emosional pada Anak Usia Prasekolah, yang dengan nama penulis yaitu Ayu Insafi Mulyantari, Nurul Romandona, Gemah Nuripah, Yuli Susanti, dan Titi Respati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh subjek mempunyai kebiasaan menggunakan gadget. Pada 18 anak atau 26% memiliki gadget pribadi. Hal yang hampir serupa juga ditunjukkan pada penelitian Kabali DKK. Terdapat 175 atau 50% anak pada usia 4 tahun sudah memiliki TV untuk dirinya sendiri, dan 3/4 anak memiliki gadget pribadi. Survei yang dilaksanakan Pew Research 1 menunjukkan bahwa angka yang lebih rendah, yaitu 6% anak yang memiliki personal device media. Menurut Kabali DKK, 7 alasan terbanyak mengapa orang tua meminjamkan gadget kepada anak adalah agar orang tua mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Angka kepemilikan gadget yang tinggi dan orang tua yang sering meminjamkan gadget mungkin menjadi penyebab mengapa jumlah anak prasekolah yang menggunakan gadget itu tinggi. Pada penelitian ini ternyata sebagian besar subjek menggunakan gadget kurang lebih 1 jam dalam satu hari. Hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi AAP. Rekomendasi AAP untuk penggunaan gadget pada anak diantaranya hindari penggunaan gadget pada anak usia di bawah 18 bulan. Dan untuk anak usia 18-24 bulan, jika ingin dikenalkan gadget, disarankan untuk memilih program dengan kualitas tinggi. Anak usia 2-5 tahun dibatasi penggunaan gadgetnya tidak lebih dari 1 jam dalam satu hari. Anak usia lebih dari 6 tahun tetap dibatasi waktu penggunaan gadget, namun tidak mengganggu waktu tidur, aktivitas fisik, dan kebiasaan lain yang penting untuk kesehatan. Membuat waktu bersama bebas dari gadget. Hasil survei yang dilakukan di Mount Children's Hospital tentang lama waktu menggunakan device pada anak, yaitu 26% anak usia 2-5 tahun mendapat waktu 3 jam atau lebih menggunakan gadget untuk hiburan saja. Sebagian besar subjek ini memulai menggunakan gadget pertama kali pada usia lebih dari 18 bulan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari AAP yang merekomendasikan gadget itu tidak diberikan kepada anak di bawah usia 18-24 bulan. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Kabali DKK. Terdapat 350 anak, yaitu 96,6% anak mulai menggunakan mobil device sejak usia kurang dari 1 tahun. Sebagian besar tipe gadget yang paling sering digunakan adalah smartphone. Tidak ada subjek yang mengatakan TV adalah media elektronik yang paling sering digunakan, sehingga dapat diasumsikan bahwa terdapat peralihan pemakaian media elektronik pada anak, karena menurut penelitian Loprinzi dan Davis terdapat penurunan rata menonton TV yang signifikan pada anak usia prasekolah periode tahun 2001 sampai 2012.
Menurut survei yang dilakukan Read Out 10, terjadi peningkatan kepemilikan iPad pada anak usia di bawah 8 tahun sebanyak 5 kali lipat dalam kurun waktu 2 tahun. Penelitian ini menunjukkan peralihan penggunaan media elektronik pada anak dari TV menjadi device yang lebih personal seperti smartphone dan tablet. Aplikasi yang paling sering dipergunakan pada subjek penelitian ini adalah YouTube. Dari 40 anak tersebut, sebagian besar anak menggunakan YouTube untuk menonton kartun dan sebagian kecil untuk menonton video edukasi. Nah, hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan AAP, yaitu program yang ditunjukkan adalah program yang dianjurkan adalah berkualitas tinggi dari sama Workshop Public Broadcasting Service atau PBS yang dapat meningkatkan kognisi bahasa dan kemampuan sosial pada anak usia 3-5 tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan pada Kabali DKK bahwa YouTube dan Netflix merupakan aplikasi yang paling sering digunakan pada anak dibanding dengan aplikasi edukasi. Pada 27 anak yang menggunakan gadget paling sering untuk bermain games. Keadaan ini juga yang sesuai dengan program yang direkomendasikan AAP yang memiliki dampak positif bagi anak prasekolah. Terdapat 6 anak menggunakan gadget untuk bermain games yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Menurut Konsil Komunikasi dan Media dari AAP, media digital dengan paparan kekerasan virtual pada anak dapat memberikan dampak negatif pada sopan santun dan perilaku anak. 5. Hanya ada seorang anak mempergunakan gadget paling sering untuk dapat membuka media sosial, yaitu WhatsApp. Namun tidak ada data yang lebih lanjut untuk apa penggunaan media sosial tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan McClure DKK 11, video chat yang digunakan oleh anak usia toddler dapat menjaga hubungan anak dengan keluarga yang agak jauh. Hasil penelitian menunjukkan juga terdapat hubungan antara kebiasaan mempergunakan gadget berdasar atas durasi dan status mental emosional. Pada usia prasekolah terjadi perkembangan aktivitas jasmani dan peningkatan keterampilan, juga proses berpikir. Cara belajar pada masa ini adalah dengan bermain. Biasanya anak sudah ingin mulai bermain di luar rumahnya. Penggunaan gadget dengan durasi yang lama dapat membatasi aktivitas fisik anak untuk bermain, sehingga anak itu kurang mendapat stimulus untuk dapat mengembangkan kemampuan motorik dan sosial. Namun di lain pihak, penggunaan gadget untuk menonton program atau permainan yang direkomendasikan oleh AAP juga dapat meningkatkan kognisi bahasa dan sosial anak itu sendiri. Kesimpulannya adalah penggunaan gadget yang sesuai dengan rekomendasi dari AAP dapat meningkatkan perkembangan kognisi bahasa dan kemampuan sosial anak. Sekian hasil penyampaian review artikel tentang kesehatan mental anak dengan judul Hubungan Kebiasaan Penggunaan Gadget dengan status kesehatan mental emosional pada anak usia prasekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.